saya akan tunjukkan satu contoh report. Ini bukan report dari anak-anak peserta yang sudah tes ya. Ini adalah salah satu contoh report yang detail, di mana kita bisa melihat lebih dalam. Kalau misalnya ada case seperti tadi yang Bu Diah sampaikan, itu kira-kira istilahnya apa ya, potential issue, kira-kira kita harus lihatnya dari mana sih yang menyebabkan gitu ya. Oke, silakan Kondi. Kalau tadi case yang seperti tadi kan keluhan, kita ngambil keluhan dari Bu Diah adalah anaknya bosenan, itu aja yang kita ambil ya. Bosan ini kan menandakan suatu perilaku tertentu. Bosan ini pasti dasarnya dia pasti konsentrasi biasanya pendek, Bu. Satu, di konsentrasi dia biasa pendek. Kedua, biasanya lagi dia bukan tipe anak yang memiliki planning jangka panjang. Jadi dia willingness-nya juga kurang kuat kadang-kadang. Nah, itu kalau kita lihat di pola perilaku di dasar indeksnya ini, yang bisa kita lihat adalah di bagian-bagian seperti contohnya seperti intensitas data. Itu mungkin dia bukan tipe orang detail, tapi dia tipe orang global. Merasa sudah cukup, melihat pintas dia sudah cukup, berarti dia sering sekali beralih subjek dari fokusnya dia terhadap sebuah data. Jadi dia tidak akan tahan untuk menghadapi sebuah data dalam tempo yang lama dan menggali terus-menerus. Nah, itu menyebabkan dia gampang, ibaratnya dia akan gampang bosan, gampang beralih ke hal-hal yang lain gitu. Nah, yang kedua itu di bawah, tipenya dia mungkin bukan terencana. Kalau orang yang perencana itu biasanya dia orang yang memiliki plan ke depan yang jangka panjang kan. Nah, kalau jangka panjang artinya dia punya target tertentu gitu. Misalkan aku ini belajar menggambar karena aku kepengen jadi pelukis. Nah, itu target kan. Nah, tapi kalau orang yang bertindaknya dia bukan terencana tapi lebih ke spontan, artinya gangguan untuk dia beralih dari apa yang sedang dia fokuskan di suatu saat itu akan lebih gampang teralihkan. Nah, biasanya anak-anak yang bicara gampang bosan itu bukan tipe terencana biasanya, ya. Yang kemudian lagi adalah semangat juangnya dia pasti biasanya mudah berubah, bukan orang gigi. Karena kalau orang gigi biasanya dia akan lebih stay ke satu hal tertentu gitu. Ya. Kemudian, nah ini yang kebetulan saya akan sebut tapi nggak ada di sini. Karena itu tadi yang saya bilang, harusnya pola perilaku itu ada 13. Main-nya dia memang 10 ini. Tapi 13 itu akan berguna kalau mau lihat yang sangat detail sekali nantinya. Ada lagi yang namanya prinsip. Nah, kalau dia anak yang berprinsip, nah itu juga lebih menguatkan dia untuk stay ke satu hal yang dia mau jalani gitu. Jadi ibaratnya, oh aku mau les menggambar kok. Sudah diberi les gambar, sebentar aja dia bosan, minta les yang lain, atau temannya les lain, dia ikut-ikutan ke les yang lain, padahal sudah terlihat dia ada bakat di gambar, misalkan seperti itu. Ya, itu kira-kira hal-hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah di perilaku ini gitu. Kemudian pasti tentunya, karena tadi sudah dikatakan anaknya ada bakat, sebetulnya kalau kita nggak tahu ini, maka yang perlu kita lihat lagi adalah di multiple intelligence. Multiple intelligence ini yang paling penting itu di visual spasial. Kalau untuk tadi misalkan gambar ya, nah ini gini, random dulu ya Bu, maksudnya saya nggak tahu case dari anak Ibu, tapi kan kita ambil sebagai contoh tadi bakatnya dia menggambar gitu ya. Nah, kalau kita bicara menggambar, artinya hal-hal yang berhubungan dengan menggambar itu berkaitan dengan potensi apa. Nah, salah satu potensi yang sangat penting sekali untuk anak menggambar itu adalah visual spatial, itu pasti. Nah, potensi visual spasialnya dia bagus nggak? Cukup bagus nggak? Gitu. Nah, kalau di report-report kita yang lebih detail, spasial ini ada 2 tipe sebenarnya. Bukan cuma 1 tipe, ada 2, ada 4 tipe kalau yang paling lengkap malahan. Gitu. Tapi yang dasar itu ada 2, 2D or 3D. Nah, itu bisa kita pakai untuk melihat itu. Kemudian yang kedua adalah potensi di bakat, pengembangan bakat. Ini juga perlu dilihat potensi dia di kreativitas. So, kreativitasnya dia apa? Modifikasi kah, alternatif kah, invensi kah gitu. Nah, karena ini
akan menentukan dia tipenya, misalkan oh ini anak berbakat menggambar, tapi menggambar dengan tipe seperti apa, membuat gambar sendiri dari imajinasinya dia, dari dorongan dirinya dia sendiri, atau dia hanya bisa memodifikasi gambar dari orang lain, istilahnya gitu, mengembangkan gitu. Seperti itu, ini contohnya. Kemudian ada lagi, bisa juga kita melihat dari motivasi, contohnya kalau bosan ya, bisa juga dari motivasi. Nah, motivasi. Nah, misalkan nih, dia motivasinya adalah, nah kayak inilah, contoh yang ada di gambar di layar ya, keuntungan dan manfaat salah satunya, atau apresiasi yang kedua ya. Keuntungan dan manfaat ini berhubungan dengan reward-nya dia. Apa yang saya lakukan, itu kira-kira menguntungkan buat saya nggak? Nah, contoh misalkan dia menggambar, kemudian dia menang lomba, tapi ternyata dia merasa bahwa dia menang lomba juga nggak dapat apa-apa, cuman dapat pensil warna 1 kotak. Buat dia merasa kok menang juara gambar ternyata cuma dapat ini ya. Nah, kalau dia sudah merasa seperti itu nggak worth it, akhirnya dia kan juga akan gampang bosan kan, ngapain aku gambar gitu kan. Bisa terjadi seperti itu di anak gitu. Ditambah lagi kalau dia kebetulan motivasi belajar yang dominannya 2 yang seperti ini, sudah seperti itu, kitanya sendiri juga nggak appreciate ke dia gitu, nggak memberikan sebuah penghargaan ke anak ini gitu. Jadi anak ini nggak kita bilang, oh gambarmu sudah bagus, nggak apa-apa gitu, ini sudah bagus dapat pensil warna juga nggak apa-apa, itu kan bisa nunjang gambarmu. Itu sesuatu bentuk-bentuk yang membantu dia untuk keep fighting di bakatnya dia gitu. Menjauh sekali memang, ternyata setelah ini seperti itu, memang agak begitu sih anaknya. Iya memang itu sih. Terima kasih. Oke, sama Bu Dia. Yang ini saya ada pertanyaan di chat ya. Oke, Bu Cindy mungkin mau sambil unmute bisa langsung share ceritanya. Halo Pak C, kenal ya Pak Ibu semua. Gini loh C, terima kasih ya udah dikasih kesempatan untuk ikut psikotes ini. Nah bulan lalu juga anakku sempat ikut psikotes lain ya dari lembaga lain. Itu sama sih, mirip-mirip, cuma yang ada pengembangan diri juga. Nah yang tadi kan aku lihat memang di logikanya kurang. Terus habis itu seperti kayak pola itu loh J. Nah itu kalau misalkan kayak, ini pertanyaan lainnya, pola itu contohnya kayak apa ya? Pola itu kayak ini ya, kayak matematika gitu dah. Kurang ngerti ya. Nah, tadi di chat juga ada pertanyaan tentang ketaatan pada aturan ya. Iya benar. Itu memang anaknya nggak obey. Jadi aku bawa doa selalu loh. Aku sampai juga belajar parenting juga. Tapi kan trial error sih jadi parents itu ya kan. Ya kayak gitu. Thank you C. Oke. Ya, Kondi mungkin ada yang mau coba ditanggapi dulu. Kalau anak ini kurang mampu mengikuti perintah dan aturan, itu artinya problemnya adalah sikap. Jatuhnya dia adalah sikap ini. Kita bicara. Pasti sikap ini ada beberapa sikap yang kita perlu lihat, betul cermati. Responsibility-nya seperti apa, obedience-nya dia seperti apa. Ini kan ada di sikap itu, kita punya elemen-elemen itu untuk menilai gitu. Nah, kalau di behavior basic-nya dia, di pola perilakunya dia, yang jelas yang perlu kita lihat satu adalah pasti prinsip. Anaknya punya prinsip nggak? Gitu. Nah, kalau anak ini nggak, prinsipnya dia kecil, otomatis kita bisa bicara prinsip yang kecil ini akan pengaruh ke disiplin. Gitu. Nah, disiplin ini juga termasuk dalam sikap, salah satu sikap juga. Nah, kalau jelas, kalau anak yang disiplinnya dia terlihat kurang, pasti yang terjadi adalah apa yang Cindy tulis di question. Kalau dibilangin berulang-ulang gitu, itu pasti gitu. Pasti dia nggak akan dengan mudah kita bilangin satu kali, dia akan terima dan dia ingat seterusnya. Take time. Nah, take time ini yang kita perlu pecahkan adalah bagaimana caranya. Mungkin yang salah adalah bagaimana caranya kita masuk ke dia. Apakah kita harus masuk lembut, apakah kita harus melogikakan dia, atau apakah kita harus memberikan tadi reward and punishment misalkan tadi contohnya. Nah, itu kita bisa juga lihat di sisi motivasinya dia, apa yang mendasari motivasinya dia. Yang tadi yang
kurang dalam logika itu mungkin aku harus lihat reportnya. Nah, kalau logika yang ini artinya biasanya ini berkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan matematika, Bu. Terutama matematika yang membutuhkan penalaran. Jadi kayak kalau kita mungkin ya kita kalau di sini sebutnya aljabar bentuknya. Itu soal-soal yang bentuknya kayak aljabar. Jadi perumpamaan kayak gitu-gitu itu agak sedikit lebih susah untuk masuk dia. Gitu. Ini bukan di itu kok, bukan di pemikirannya dia, tapi lebih ke potensi kalau ini. Ya. Nah, ini pasti di potensial. Kalau yang atas tuh ketaatan kan, tulisannya ini ketaatan persis sama yang ditanyakan di chat itu kan. Ya, pasti ini obedient kan masuknya. Thank you Pak penjelasannya. Jadi memang kalau misalkan yang masalah tadi ketaatan itu butuh cara pendekatan ya. Cara pendekatan ke anak itu betul. Cara pendekatannya dulu, cara pendekatannya yang harus dilihat harus dicocokkan dari behaviornya dia sebetulnya. Dia punya pola seperti apa, motivasinya apa, nah gitu dari situ motivasinya dia apa. Kalau kita tahu itu, kita jadi tahu bagaimana kita mau memberikan dia perintah atau kita mau memberikan dia punishment, tapi dengan cara yang dia tahu bahwa dengan cara yang mungkin gini. Kalau dia tipe anaknya straightforward, mungkin nggak apa-apa. Kita mau kamu kalau nakal duduk di sudut gitu, mungkin nggak apa-apa. Dia akan sadar bahwa aku kalau nakal duduk di sudut. Dia tahu bahwa aku nggak mau duduk di sudut, aku nggak boleh nakal gitu. Tapi kalau dia tipe anaknya sensitif, digitukan nggak tepat nantinya gitu. Jadi kita mesti tahu dulu tipe anaknya seperti apa untuk kita bisa melakukan tindakannya gitu. Maksudnya seperti itu. Pak. Ya. Jelas Pak. Jadi mungkin gali lagi ya, kurasi lagi ya. Iya. Nah, kebetulan maksudnya kalau di kita sebenarnya data itu bisa kita ambil sudahan gitu. Sehingga kita tahu bahwa kalau pola anaknya seperti ini, maka ini loh sebenarnya yang harus cocok. Kita cocokkan dulu pola anak seperti ini tuh cocok bener nggak sama anak kamu gitu dulu. Oh iya bener, ini perilakunya seperti ini ya, oke lah, betul, hampir semuanya benar gitu. Oke, berarti datanya dia cukup valid. Kalau begitu datanya dia cukup valid, kita tinggal lihat elemen-elemen yang perlu kita lihat di anak ini. Oke, misalkan bener kan, ini berarti kurang taat. Oke, kurang taat, tapi dia punya apa? Oh, disiplinnya ada, masih lumayan gitu. Berarti kita masukkan ketaatan via disiplin masih bisa gitu. Tapi kalau ini disiplinnya juga nggak ada lagi nggak yang lain? Apa yang kita bisa pakai untuk entry point gitu maksudnya. Seperti itu. Mungkin tambahan untuk Cindy, ya ini tadi kan kita sempat tunjukin ada report yang memang bisa melihat secara lebih detail ya, kayak pola perilakunya, kemudian motivasinya apa. Nah, jadi kalau misalnya tujuannya untuk kita ingin melakukan perbaikan ya, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat anak ini bisa lebih perform lebih baik gitu kan. Nah, itu nanti bisa pertimbangkan untuk ikut sesi konseling, ambil sesi konselingnya Kaplan tanpa perlu anaknya tes lagi. Nah, itu tinggal lihat pilihan reportnya yang mana. Jadi kalau tadi kan ada contoh report yang kita bisa lihat pola perilakunya, karena kalau tujuannya untuk menginfluensi anak, kayak tadi yang Pak Andi bilang kan, kalau anaknya tipe sensitif, cara pendekatan kita beda. Kalau anaknya tipe yang begini, ya kita pendekatannya begini aja, nggak apa-apa. Nah, tapi cara kita menentukan anak ini perlu pendekatannya dengan cara apa? Kita perlu pakai data. Itu supaya lebih straightforward. Oke, thank you ya. Dan soalnya kan juga memang anak-anak yang Kaplan lakukan tesnya ini memang kebanyakan untuk secara online ya. Jadi anaknya kan juga ngisi sendiri. Dan tadi kan sudah dilihat dari hasil overview-nya itu kan menggambarkan si anak. Nah, ketika nanti butuh untuk konseling lebih dalam, itu bisa dengan harian report yang ada. Supaya apa? Benar-benar kita bisa lebih tajam, lebih straightforward. Ini harus treatmentnya dengan cara apa? Karena kalau problem di potensi, pendekatannya beda. Kalau problemnya di sikap, pendekatannya beda. Nah, itu nanti dari konselor bisa berikan arahan. Oh, Bu, kalau anak ini pendekatannya mending cara ini aja. Kenapa? Karena A, B, C, D. Based on data, bukan lagi berdasarkan tebak-tebakan.
Baik, C. Thank you ya.